Halo, selamat datang di video saya. Di video ini saya akan berbagi cara membuat website di Jagoan Hosting. Jagoan Hosting ini penyedia domain dan hosting yang sangat bagus. Saya sudah beberapa kali membuat website di sana, jadi saya sudah percaya karena fasilitas dan aksesnya sangat baik, sehingga mendukung aktivitas kita dengan menggunakan fasilitas domain dan hosting itu. Nah, langsung saja bagaimana cara membuat website di Jagoan Hosting. Pertama kali kita mengarahkan ke alamat Jagoan Hosting. Disarankan, nah di sini ya, jagoanhosting.com. Disarankan kita membuat akun dulu ya di Jagoan Hosting. Nah, kalau belum pernah bikin akun, nanti kita bikin dulu ya. Bikin dulu. Di sini bisa kita klik bagian login di pojok kanan atas. Nah, kemudian nanti misalkan ada tampilan seperti ini, kita pilih. Nah, ini ya, saya belum punya akun atau daftar baru. Nah, kemudian kita klik ya. Di sini ada tampilan mendaftar, ada informasi pribadi. Ya, kita isi dengan nama kita, ya, nama lengkap, kemudian panggilan, kemudian cantumkan nama email yang kita gunakan untuk mendaftar di web ini. Kemudian masukkan nomor handphone ya. Nah, kita masukkan nomor handphone, dan selanjutnya alamat lengkap. Ini perlu juga kita cantumkan. Ya, kita lengkapi. Nah, kemudian kita isi kota, provinsi, kemudian kode pos. Nah, negaranya udah Indonesia. Nah, di sini ada informasi tambahan, bisa kita pilih misalkan admin, penulis, jurnalis, dan sebagainya. Misalkan saya pilih freelance gitu ya, kemudian isikan tanggal lahir, jenis kelamin kita isikan juga, mengetahui kami dari mana. Nah, karena saya lihatnya di Instagram, maka saya pilih Instagram. Kemudian di sini ada pilihan untuk menyalakan notifikasi WhatsApp atau enggak. Saya pilih dinyalakan supaya ada konfirmasi ke WhatsApp. Kemudian buat password, upayakan password ini yang karakternya kuat. Nah, misalnya campuran antara huruf dan angka. Nah, password sudah sama. Di sini ada pilihan aktifkan fitur langganan, mau on atau off terserah kita. Nah, kemudian jangan lupa pilih klik ya. Saya telah membaca dan menyetujui. I am not robot. Nah, kemudian register. Kemudian nanti nggak lama kita akan dapat notifikasi ke email kita tentang login itu. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat ya, kita masukkan ke member area itu alamat dan passwordnya. Kita login. Kita login dengan
Nah, sebentar ya. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah masuk di sini ya, di area login kita, selanjutnya kita pilih apa yang akan kita pesan. Misalnya kita akan membuat website ya. Setelah masuk ke halaman login ya, kita pilih domain, kita akan membeli domain ya, domain untuk website. Nah, mana? Nah, selanjutnya ketika kita sudah masuk ke dashboard login kita, pilih ini ya, beli domain baru. Nah, misalkan kita tulis nih nama kita, nama website yang kita inginkan. Misalnya rumah batik ya. Kita cek ketersediaannya. Nah, rumah batik kita cek ketersediaannya. Di sini yang tersedia ada .id, .myid, .store, xyz, web.id, stream, dan seterusnya. Misalnya kita pilih ini nih ya, .myid ya, kita pilih ini cukup terjangkau ya karena 20.000 per tahun. Oh, di sini ada ini ya, sudah diklik, kemudian akan muncul lanjutkan. Nah, kita pilih lanjutkan. Kemudian belum memiliki hosting untuk membeli. Nah, kalau WordPress membutuhkan hosting, maka kita pilih di bagian ini ya, tambah hosting, nanti ada pilihan paketnya. Ada pilihan paketnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tagihannya. Ada yang pilihan M1, M2, M3. M1 itu 15.000 per bulan, M2 25.000 per bulan, M3 32.000 per bulan. Nah, kita misalnya pilih 15.000 per bulan. Klik ya, klik bagian sini, selected. Kita klik. Kemudian, ini ya, kita pilih per tahun itu 1.800 per tahunnya. Nah, ini sudah pilih. Kemudian kita lihat samping kanan ya, samping kanan. Di sini ada ringkasan pemesanan. Ringkasan pemesanan ini bisa kita klik di sini ya. Nah, ini ada tulisannya bayar sekarang. Oh, di sini ada pilihan ya, ada pilihannya mau bayarnya pakai apa. Misalkan pakai GoPay, kemudian ada bank. Nah, kita misalnya, bahkan ada Indomaret ya. Kita pilih misalnya GoPay ya, GoPay. Oke, kemudian kita pilih di sebelah kanan adalah bayar sekarang. Nah, kita klik ya, bayar sekarang. Oh, domainnya belum tadi ya. Domainnya rumahbatik.my.id. Nah, seperti ini ya. Nah, tersedia. Baik, selanjutnya kita pilih bayar aja ya. Jangan lupa ini di checklist I have read and agree to the aturan layanannya ya. Kita klik bayar sekarang. Sebelah kanan ya, sebelah kanan. Kita tunggu. Pengalaman saya bikin nggak terlalu susah. Bahkan nanti untuk WordPress-nya itu langsung terinstall ya kemarin itu. Kita tunggu beberapa saat.
Nah, seperti ini kita bisa langsung membayarnya ya lewat GoPay ya, lewat GoPay. Kalau sudah terkonfirmasi nanti dalam hitungan menit akan ada pemberitahuan ke WhatsApp ya, ke WhatsApp. Nah, tinggal bayar. Nah, teman-teman, selanjutnya ada pemberitahuan ya, pemberitahuan ke WhatsApp kita. Di sini ada cara masuk, kemudian link login WordPress, link login panel direct admin, link login PHP My Admin. Nah, itu tinggal ngeklik saja. Kemudian dikasih juga username dan passwordnya sudah dicantumkan di WhatsApp ini. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke WordPress-nya, tinggal diklik yang bagian link login WordPress. Ya, seperti ini. Kemudian masukkan password ya, password dan pengguna dan passwordnya. Kita masukkan, secara otomatis nanti dibawa ke dashboard. Nah, seperti ini. Selanjutnya, misal kita mau membuat postingan, kita tinggal ya menambahkan misalnya tambah baru. Nah, seperti ini. Nah, judul dan seterusnya. Nah, teman-teman, selain itu ketika sesudah bikin website, kita diminta untuk men-setting domain kita. Jadi salah satunya SSL gitu ya, cara mengarahkan domain ke hosting, kemudian SSL. Nah, di sini ada panduannya dari Jagoan Hosting dan tutorialnya sangat jelas, jadi mudah dikerjakan ya. Di sini ada ya. Jadi tinggal mengikuti saja. Nah, selanjutnya untuk tampilan yang lebih kece, saya ingin membuat laman ya, sebagai tampilan awal website nanti. Nah, saya masuk ke dashboard, kemudian pilih bikin laman, pilih tambah baru ya, karena belum ada lamannya. Klik saja tambah baru. Misalnya kita berikan nama laman itu, misalnya nama website kita. Misalkan website kita adalah Jago Jual. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian di fasilitas Jagoan Hosting ini sudah menyediakan template div yang bisa kita pakai sebagai desain kita. Nah, kita pilih ini ya, gunakan div builder. Kita klik saja. Nanti akan diarahkan ke beberapa template ya. Pilihan template div yang sebetulnya tinggal kita manfaatkan dengan memilih, mendrag ataupun mengklik-klik saja. Nah, kemudian nanti kalau ada tampilan 3 seperti ini, pilih yang bagian ini, pilih tata letak atau yang ada di tengah. Nah, nanti akan diarahin ke template-template yang keren ini ya. Kemudian silahkan kita pilih. Nah, kita pilih misalkan yang mana gitu ya. Yang bagus buat kita. Misalnya
pilih yang ini ya, misalkan yang ini. Nah, di sini sekilas akan ditampilkan fitur-fitur apa yang akan kita dapat dari apa saja fitur juga ya, apa saja fitur apa saja fitur yang ada dalam template ini. Nah, jadi bisa membuat pilihan untuk kita sebelum kita memilihnya gitu ya. Sebelum kita memilihnya, kalau kita klik pun bisa aja ya, kita klik nanti akan tampil juga. Sebelum kita pilih itu bisa ditampilkan juga. Jadi memang benar-benar memudahkan kita ya. Nah ini ya, misalkan kita ingin melihat dulu nih, pilih lihat demo langsung, sehingga kita punya pilihan akan memilihnya atau tidak. Nah seperti ini ya, seperti ini ada pilihannya. Nah gimana, tertarik dengan ini? Kalau sekiranya tertarik, maka ini bisa segera kita pilih ya. Nah, kalau tertarik ya, kita pilih. Atau kita nyari lagi misalnya ya. Misalnya ini nih, ya. Ini bagus apa enggak nih? Sekilas sih bagus ya. Tapi kita lihat nanti ada pilihannya apa enggak nih. Nah, ya seperti ini ya teman-teman, namanya template Divi itu menyediakan banyak pilihan banyak pilihan template yang bisa kita gunakan. Jadi memang memudahkan gitu ya, memudahkan membuat desain. Kita nggak perlu buat dari awal ya. Nah, tapi saya mau coba cari yang ada slide-nya ya. Ada slide-nya supaya untuk menampilkan produk yang dalam bentuk slide juga. Nah ini banyak nih ya. Oke, mana ya kira-kira ya? Oke, saya masih saya masih bingung. Kita lihat di tampilan awalnya dulu ya. Ya ini nggak ada, coba yang ini ada nggak slide-nya? Oh, belum ada juga. Kita bisa memilih ya, mana yang menurut kita pas gitu. Misalnya kita cek nih, ada apa enggak nih? Ya. Oke, misalnya kita pilih yang ini ya. Kalau kita mau template ini, pilih ini ya. Pilih tata letak. Nah, seperti itu. Kemudian nanti akan proses ya, proses unggah template ini. Mungkin akan tergantung kecepatan internet kita. Kalau internet kita kencang, prosesnya juga cepat gitu. Nah, teman-teman, nanti tampilannya mungkin perlu penyesuaian. Nah, di template yang kita pilih itu harus
kita kondisikan lagi. Misalnya ada bagian yang nggak kita inginkan, nah itu bisa kita hilangkan. Nah, ini bisa kita hilangkan ya. Misalnya dulu nih, yang bagian ini nih ya, mau nggak kita inginkan ya. Ini bisa kita hapus. Nah, kita hapus. Ini kita hapus gitu ya. Misalnya kita tidak mau pakai bagian ini, maka bisa kita hilangkan. Nah, seperti itu. Tinggal nanti kita lengkapi dengan foto ataupun kalimat-kalimat dari kita. Jadi harus diotak-atik lagi, tapi ini sudah sangat memudahkan untuk membuat desain. Saya ingin mengganti gambar yang ada di slide ini. Nah, ini bisa kita klik di sini. Nah, di sini ada tiga slide ya. Diklik aja. Nanti akan diarahkan, nah ini ada judulnya. Ini bisa kita hapus ya supaya enggak nutup dari gambar. Nah, kemudian gambarnya ini kan gambar tangan nih. Bisa kita ganti dengan gambar yang kita inginkan. Misalnya kita cek di pustaka media ini sudah ada gambar kita. Coba kita klik dulu ya. Kita klik apakah mengganti atau enggak nanti. Nah, seperti ini. Oh, berarti salah ini ya. Ini bukan gambar di sini tapi di background ya, di background latar belakang. Nah, gambar penggaris atau tangan ini bisa kita ganti dengan gambar produk yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini udah mengganti dia. Nah, ini baru satu ya. Baru satu. Untuk teksnya bisa kita ganti misalnya ikat kepala suku Baduy. Oh, ini malah bagus yang kecil atau yang besar ya. Coba kita diisi di judulnya. Nah, kira-kira sepertinya lebih kelihatan judulnya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah kita oke kan, kemudian misalnya kita akan nambah foto di slide lagi. Misalnya tadi ada tiga gambar. Nah, kita ganti ketiga-tiganya. Nah, misalnya yang keterangannya ini dihapus ya, biar lebih jelas gambarnya gitu. Pilih bagian latar belakang, kemudian bagian ini fotonya. Nah, kita pilih ya. Kita pilih kalau tadi ikat Baduy misalnya, sekarang ini baju pangsi ya, baju pangsi. Nah, seperti ini. Diganti juga judulnya ya. Tadi baju suku Baduy. Nah, misalnya kita klik. Nah, untuk yang ketiga juga gitu ya. Nah, misalkan yang ketiga adalah tas koja suku Baduy. Nah, kita hapus ini ya. Tas Baduy. Nah, kita ganti ya. Kira-kira sudah mengganti belum? Oh, salah, bukan di gambar ya, tapi di latar belakang. Oke, di latar belakang di bagian sini ya. Nah, latar belakang. Nah, udah apa belum nih? Nah, udah ya. Tas koja suku Baduy. Nah, kalau sudah, kita klik bagian checklistnya ya. Kemudian simpan.
Nah, sudah selesai ya untuk mengganti foto-foto, dan ini sudah jadi slide gitu, sehingga tampilannya juga semakin menarik, teman-teman. Nah, teman-teman, demikian cara membuat website dengan menggunakan domain dan hosting dari Jagoan Hosting. Sepanjang saya berlangganan dan bermitra, Jagoan Hosting sangat bagus sekali pelayanannya, dan juga operasi ataupun tutorialnya mudah dimengerti, sehingga untuk pemula pun nggak susah, apalagi buat yang sudah terbiasa dengan dunia website. Mari kita gunakan website untuk menunjang bisnis dan usaha kita. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa pada video selanjutnya.